PowerPoint merupakan aplikasi pembuat presentasi yang sangat penting yang harus kita kuasai. Inilah channel yang membahas khusus tentang PowerPoint. PPTX asik! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan PPTX asik channel. Kali ini kita akan membahas tuntas mengenai animasi di PowerPoint. Agar lebih asik, jangan lupa tekan sungguh. Pada video sebelumnya kita sudah membahas tuntas mengenai transisi, yaitu perpindahan antar slide. Misalnya ini dari slide ke 1, slide kedua, slide ketiga. Jika kita tidak menggunakan efek transisi, maka perpindahan slide akan kelihatan kaku. Akan saya tampilkan contoh perpindahan antar slide tanpa efek transisi. Saya coba di slideshow. Jika tidak ada efek transisi, maka perpindahannya itu kaku, cuma asal pindah saja. Inilah jika kita tidak mempergunakan efek transisi. Sekarang bedakan, jika perpindahan antar slide, kita menggunakan efek transisi. Sebagai contoh, untuk slide pertama, akan saya berikan efek dissolve. Ini. Sedangkan slide kedua akan saya berikan efek ripple, dan slide ketiga akan saya berikan efek kube. Setelah diberikan efek, kita akan mencoba dengan slideshow. Perbedaannya bisa kita lihat. Ini efek saat pertama, dia sudah muncul. Efek yang kedua, dan efek transisi yang ketiga. Dengan adanya efek transisi, maka slideshow atau presentase kita akan lebih menarik. Itulah fungsi penggunaan efek transisi. Untuk detail mengenai tutorial transisi, bisa teman-teman lihat pada link video yang sudah saya tuliskan di kolom deskripsi. Agar lebih asik, jangan lupa tekan sungguh. Pada video kali ini, kita akan membahas tuntas mengenai animasi. Kalau transisi itu efek pada slide-nya, ini slide 1, slide 2, slide 3, dan seterusnya. Sedangkan animasi itu adalah efek pada objeknya. Misalnya ini objek 1, objek 2, objek 3. Sedangkan objek pada PowerPoint itu bisa berupa kata yang besar seperti judul seperti ini, bisa berupa paragraf, kalimat, ataupun sebuah paparan. Juga bisa di sini sebuah tabel, ataupun grafik, ataupun smart grafik, dan juga bisa berupa gambar, ataupun berupa video. Bisa juga objek, saya contohkan sebuah gambar, di sini insert picture. Masukkan saja salah satu gambar ini. Nah, ini juga bisa, ini juga merupakan sebuah objek. Untuk menyisipkan gambar bisa dengan seperti yang saya lakukan tadi, bisa juga dengan di sini insert picture. Agar lebih asik, jangan lupa tekan sungguh. Agar presentase kita menarik, kita harus pandai-pandai memaksimalkan animasi. Sebagai contoh, yang atas ini akan saya berikan animasi masuk. Nah, ini beda lagi animasi buff. Sedangkan ini animasi keluar zoom. Nah, berarti seandainya di preview hasilnya seperti ini, dia masuk, menari, dan keluar. Itulah pemakaian animasi yang sangat penting agar slide pada presentase kita itu menarik. Pada PowerPoint ada 3 jenis animasi. Nah, di sini kita bisa melihatnya, yang terdiri dari animasi masuk, ya, objeknya masuk, animasi penekanan, ya, objeknya bergerak, dan animasi keluar. Di sini juga masih ada tambahan animasi motion atau pergerakan. Kalau dicoba satu persatu, animasi masuk, berarti yang pilihnya area yang paling atas, ini warnanya biru.
Kemudian animasi emphasis atau penekanan, kuning. Berikutnya adalah animasi keluar, ini yang warnanya merah. Kalau ini semuanya dicoba dengan slideshow, maka hasilnya animasi masuk. Berarti dari tidak ada, seandainya saya klik, dia masuk. Ini masuk. Kemudian yang tengah emphasis atau penekanan. Jadi jika kita klik, dia melakukan sebuah action. Nah, saya klik ini, dan macam-macam pergerakan juga banyak, macam-macam penekanan. Nah, kemudian animasi keluar. Berarti yang paling bawah ini, jika kita klik dia keluar. Nah, dari ketiga macam animasi tersebut, penggunaannya bisa secara sendirian ataupun digabungkan. Sebagai contoh di sini slide yang kedua. Slide ini adalah gabungan animasi. Berarti objek ini masuk setelah dipresentasikan, ada penekanan dia bergerak, kemudian keluar. Akan saya coba di sini slideshow. Yang pertama dia masuk. Dia masuk, kemudian kita melakukan penekanan agar audien itu tertarik dengan membesar seperti ini. Setelah itu keluar. Begitulah seterusnya jika kita bermain dengan transisi pada animasi dan juga pada transisi slide dan juga animasi objek. Untuk mempermudah pengerjaan animasi, sebaiknya animation panel ini dimunculkan. Dengan cara mengklik ini akan muncullah animation panel. Di sini akan terlihat urutan animasi beserta atribut yang ada. Pada animation panel ini kita bisa mencoba seluruh animasi dengan menekan play all ini. Kita akan coba terlebih dahulu. Masuk ke ini. Kemudian yang bawah. Di samping itu kita bisa melihat atribut dari masing-masing animasi. Misalnya aktifkan ini. Dia berada paling atas berarti. Kita bisa melihat atributnya dengan mengklik panah bawah ini. Berarti animasi yang paling atas ini, animasi masuk, dia start on click. Berarti start jika diklik. Kita bisa merubahnya menjadi start with previews. Sekarang akan saya kasih pemahaman mengenai animasi, yaitu start on click, start with previews, dan start after previews. Agar animasinya muncul, biasa di sini kasih animation panel diklik. Yang pertama, ini saya kasih animasi semuanya sama, yaitu grow and turn. Ini, begitu juga ini, grow and turn. Begitu juga ini, grow and turn. Nah, sekarang sudah ada, ketiga-tiganya sudah kita kasih animasi. Standarnya atau defaultnya di sini adalah start on click. Nih, kalau tidak diapa-apain, otomatis bisa dilihat di atas start on click. Bawahnya juga start on click. Itu default dari PowerPoint adalah start on click. Sekarang akan kita coba satu persatu. Ini dibiarkan start on click. Nah, yang ini saya ganti menjadi start with previews. Nah, sebelumnya tanda hijau ini sejajar, ya, karena dia start on click. Nah, seandainya yang ini kita rubah menjadi start with previews, nah, berarti start berbarengan dengan sebelumnya. Previous itu sebelumnya, dia masih sejajar. Yang ini saya ganti menjadi start after, berarti setelah previous, sebelumnya. Nah, berarti dia di belakangnya. Berarti kalau di play, yang paling atas, ini start jika kita menekan klik. Yang kedua, bawahnya, start with previous, itu berbarengan dengan sebelumnya. Sebelumnya adalah atasnya ini. Nah, sedangkan ini, start after, sesudahnya. Berarti kalau dicoba, dengan slideshow ini,
Dia belum muncul karena yang pertama adalah start on click. Saya klik, dia keluar, kemudian baru disusul yang start after previous. Agar lebih asik, jangan lupa tekan sungguh. Untuk lebih jelasnya, di sini akan saya buat PowerPoint dari awal. Kita buka dulu PowerPoint-nya. Di sini kita pilih lembar kerja kosong saja. Inilah lembar kerja kosong PowerPoint. Yang pertama kita membuat desainnya terlebih dahulu. Kita pilih desainnya. Nah, misalnya kita memilih lebih luas. Kita pilih ini. Nah, kemudian kita membuat judulnya. Judul dari PowerPoint. Perlu diketahui bahwa untuk menulis judul, di sini kita bisa menuliskan langsung judulnya. Namun di sini kita bisa juga copy paste dari aplikasi lain, misalnya Microsoft Word. Akan saya buka Microsoft Word-nya. Nah, misalnya kita akan membuat presentase tentang PowerPoint, kita copy saja ini dengan menekan Ctrl C. Kemudian kita paste di sini dengan menekan Ctrl V. Inilah judul PowerPoint. Pengoperasian judul ini sama seperti pengoperasian biasa. Pada home ini kita bisa bikin rata tengah ataupun rata kiri kanan. Begitu juga fontnya bisa kita rubah bentuk fontnya ataupun besarnya. Bisa kita perkecil jadi 30 saja. Terlalu kecil, 40. Untuk perataan teks di sini di samping perataan kiri kanan ini, di sini juga ada perataan atas bawahnya secara vertikal. Nah, itu berada di sini. Kita klik middle agar dia rata atas bawahnya. Warnanya, warna teks juga bisa dirubah di sini. Warna teks jadi merah. Begitu juga kotaknya, shape-nya ini. Kotaknya kita juga bisa memilih di sini. Kuning misalnya, hijau. Inilah judulnya. Sedangkan subjudul prosesnya sama, kita bisa melakukan copy paste ataupun menulis langsung. Saya melakukan copy paste dari tag yang sudah ada. Misalnya di sini, saya buka Word-nya. Ini misalnya, kita copy, kemudian kita paste di sini sebagai subjudul. Proses pengoperasian teks ini juga sama, bisa bikin center, warnanya bisa kita rubah jadi warna yang beda. Setelah selesai, untuk menuju ke slide berikutnya, kita bisa tekan new slide. Ini, kita tekan new slide, otomatis dia akan ke slide berikutnya. Di samping itu, saya undo terlebih dahulu, kita juga bisa menekan enter, dengan diklik bawahnya ini, kita tekan enter. Dia juga akan menuju slide berikutnya. Untuk slide-slide berikutnya, pemakaian teks sama, bisa menulis langsung, kita juga bisa meng-copy paste. Akan saya coba copy paste saja biar lebih cepat. Isi teksnya juga akan saya copy paste yang berupa paparan. Nah, misalnya paparan ini akan saya copy paste. Saya tekan Ctrl C di sini. Tekan Ctrl V di sini. Dia akan tercopy. Besar kecilnya teks bisa kita atur di font ini jadi 28, begitu juga warnanya. Seandainya kita mau menyisipkan gambar, di sini kita bisa melakukan insert, kemudian picture. Gambarnya bisa kita pilih, nah, misalnya ini. Nah, untuk slide-slide berikutnya prosesnya sama. Nah, prosesnya sama. Sekarang untuk animasinya. Sebelum kita atur baik transisi maupun animasi, di sini masih tertulis apa adanya. Seandainya di slideshow, dia masih apa adanya. Nah, sekarang bagaimana membuat transisi terlebih dahulu? Berarti untuk slide pertama, transisinya kita buat dia push atau naik ke atas. Nah, seperti itu. Slide kedua kita buat ke tepi. Nah, seperti ini, ataupun kita buat yang agak lebih berbeda lagi.
Ini misalnya, nah, itu tentang slide-nya. Sekarang untuk membuat animasi objeknya, kita klik animasi ini agar muncul macam-macam animasi yang bisa kita pakai. Agar panel animasi muncul atau ditampilkan, kita klik animation panel ini, biar panelnya muncul. Berarti saat ini objek pertama ini belum ada animasinya. Saya buat animasi, misalnya zoom, muncul keluar. Nah, jika kita mau menambah animasi untuk objek yang sama, ini, kalau kita langsung, dikiranya kita mau merubah. Berarti ini cuma berubah aja dari yang pertama, zoom, menjadi yang civil ini. Kalau mau menambah aplikasi, menambah animasi, kita pilih Add Animation ini. Nah, kita pilih Add, berarti animasinya setelah muncul dia menari misalnya. Ini. Nah. Ya, seperti itu. Berarti untuk animasi pada objek ini. Objek kedua prosesnya sama. Kita bikin animasi untuk objek kedua. Kemudian pada dasarnya setiap animasi yang kita berikan, dia akan tereksekusi jika diklik. Ini on click. Berarti saat kita slideshow ini dari awal dia muncul, sebelum kita menekan klik, objeknya tidak keluar karena dia start on click. Saya tekan klik, dia baru keluar. Begitu juga bawahnya, saya tekan klik, dia baru keluar. Nah, di sini bukan benar ataupun salah, namun sebuah pilihan. Kita mungkin sengaja objek itu keluar jika kita klik. Namun di sini objek itu bisa saja keluarnya berbarengan dengan kemunculan slide-nya. Sebagai contoh di sini pada title pertama ini, saya pilih start with previews. Berarti start berbarengan dengan munculnya. Berarti walaupun tidak diklik, dia akan muncul. Begitu juga ini. Ini bukan start with previews berbarengan, tapi setelah, yaitu after previews. Begitu juga yang ketiga, ini setelah, berarti after previews. Berarti seandainya slide pertama ini kita slideshow dengan mengklik slideshow from beginning, dia langsung muncul tanpa saya klik. Setelah selesai, muncul juga bawahnya. Nah, begitu juga proses-proses selanjutnya, pembuatan transisi dan animasi sama. Setelah kita selesai membuat PowerPoint, untuk menyimpannya juga cukup mudah. Kita tinggal tekan File, kita save. Posisikan file pada folder yang kita inginkan. Nah, misalnya di dokumen. Kita kasih judul yang mudah kita ingat. Kemudian kita tekan Save. Itulah video cara membuat PowerPoint. Untuk video-video lainnya bisa dilihat pada channel PPTX Asik. Terima kasih telah menyaksikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.